membahas sesuatu yang belum masuk ke tema-tema teologi ya, tetapi kita masuk ke dalam tema yang memang biasanya digunakan atau ditulis dalam buku-buku sistematika teologi, yaitu berkaitan dengan wahyu, pewahyuan, ya, pewahyuan. Dan ini biasanya juga berkaitan dengan uh, bibliologi, kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar bibliologi ya. Baik, saya akan share, saya bisa share screen kah? Bisa ya. Oke. Materi saya ini nggak panjang, jadi memang saya mengharapkan eh, apa namanya, diskusi ya, diskusi saja. Tapi ini perlu juga untuk disampaikan materinya supaya paling tidak kita punya kerangkanya untuk Bapak Ibu berdiskusi. Baik, apakah sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Masuk, Pak. Bentar ya, saya mau nyalakan monitor satu lagi ya. Coba. Sepertinya beliau terputus ya, Bapak Ibu ya. Enggak terputus, sebentar. Oke. Oke. Baik, kita akan belajar teologi dan wahyu ya. Ini adalah konsep mengenai wahyu dalam teologi Kristen. Memang biasanya disebut juga penyataan Allah begitu ya, penyataan Allah. Jadi ada sebuah konsep di mana Allah menyatakan dirinya. Ini ya, sesuatu yang biasa dijelaskan dalam konteks bibliologi. Oke. Ya, teologi dan wahyu dalam konteks Kristen ya. Pertemuan ini membahas bagaimana Allah menyatakan dirinya. Belum ya, belum bergerak kan? Ya. Menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui wahyu, ya, baik umum maupun khusus. Ya, Pak, konsep wahyu ini yang menjadi landasan bagi iman dan praktik hidup. Jadi ini suatu yang akan melandasi bagaimana sistematika teologi Oke. Ya, Masih oke Pak, pembelajaran. kedengeran. Oke. Eh, Hari ini kita akan belajar bagaimana wahyu, gitu ya. Wahyu adalah cara Allah menyatakan dirinya ya, kepada umat manusia, yang memungkinkan manusia untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya. Jadi ini biasa disebut juga penyataan Allah. Penyataan, bukan pernyataan tetapi penyataan. Kita mengenal dia, gitu ya, bisa mengenal dia. Hubungan wahyu ya, ada dua wahyu yang biasanya disebutkan, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus ya. Jadi di mana wahyu umum dapat dikenal oleh semua orang, ya, sedangkan wahyu khusus itu diberikan kepada umat pilihan ya, melalui Alkitab dan Yesus Kristus.
Kemudian mengidentifikasi wahyu, peran wahyu. Ya, jadi wahyu memiliki peran penting dalam pemahaman teologi Kristen. Ya, dalam teologi kemudian juga memberikan dasar untuk iman ya, dan praktek kehidupan sehari-hari. Ya, ini saya nanti mungkin sebentar, nggak lama ini apa yang akan disampaikan ini sudah bisa diakhiri. Apa kebaca nggak ini tulisannya kecil sekali ya? Terbaca kah? Baca, Betul, Pak. Pak. Sudah terbaca, Terbaca, Pak. Pak. Tinggal di Zoom, Pak. Oke, saya besarkan sedikit ya. Ya, Ya, dalam teologi Kristen, wahyu merupakan cara Allah menyatakan dirinya ya, kepada umat manusia. Ya, dalam teologi Kristen dianggap sebagai komunikasi ilahi yang memungkinkan manusia mengenal Tuhan ya, dan memahami kebenarannya. Ya. Terdapat dua jenis wahyu, yaitu wahyu umum yang dapat diakses oleh semua orang melalui ya tiga hal, yaitu biasanya alam, sejarah, dan juga hati nurani. Ya, alam, sejarah, dan hati nurani. Kemudian wahyu khusus yang disampaikan kepada umat pilihan melalui dua hal ya, yaitu Alkitab dan Yesus Kristus. Nah, ini Yesus Kristus nanti kita akan lihat sebagai puncak dari penyataan Allah ya. Wahyu umum atau general revelation itu biasanya terdiri dari tiga cara. Ya, Allah menyatakan dirinya dengan tiga jalan. Yang pertama adalah alam ya, sebagai bukti keberadaan Allah. Jadi kalau memang dulunya itu bukan dulunya ya, sampai sekarang seharusnya, cuma kemudian eh, ilmu pengetahuan atau sains memblokir ya, memblokir atau istilahnya bukan memblokir juga, akhirnya menyangkali lah ya bahwa alam itu adalah sebagai bukti keberadaan Allah dengan berbagai macam teori, baik dari segi fisika maupun biologi yang menyatakan bahwa ternyata eh, alam dan manusia itu bukan ciptaan Allah gitu ya, tetapi menurut teologi Kristen terutama bahwa alam itu adalah sebagai bukti keberadaan Allah. Jadi dulu di dalam, kalau kita membaca kitab suci ya, khususnya Kejadian misalnya, kita melihat di sana bahwa Kejadian 1 ayat 1, di situ Allah memutuskan untuk menciptakan alam semesta ya. Di situ dikatakan langit dan bumi gitu. Nah, sebenarnya Allah itu sudah ada sebelum, ya kan, sebelum segala sesuatu yang ada ini mengada. Nah, oleh karena itu, tetapi Allah itu tersembunyi ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Dalam kekekalan Allah itu tidak bisa dikenali. Allah itu tersembunyi bagi semua orang, bukan semua orang aja, semua makhluk ya, karena tidak ada sebelumnya, sehingga tidak ada yang bisa membuktikan atau mengenali bahwa Allah itu ada, ya kan? Tidak ada yang menyebutkan Allah itu ada. Kalau di kelas saya mengatakan lebih dulu mana Allah dengan manusia, ya. Lebih dulu mana Allah dengan manusia. Maka ya biasanya memang jawabannya Allah ya. Memang itu yang benar, tapi kan kita tidak bisa mengatakan Allah ada sebelum ada manusia. Siapa yang bisa mengatakan Allah itu ada? Ya, kalau bukan manusia. Sehingga kemudian memang dalam filsafat ataupun apapun, Allah itu kemudian menjadi sesuatu yang ditemukan, gitu kan? Yang ditemukan. Seolah-olah bahwa manusia itu lebih dulu ada daripada Allah. Karena manusialah yang bisa membuktikan atau manusialah yang bisa mengenali Allah. Ya, manusialah yang bisa mengatakan bahwa Allah itu ada. Gitu. Oleh karena itu,
sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah itu bukan tidak ada, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan Allah itu ada. Oleh karena itu, dengan jalan menciptakan alam semesta, dia ingin menyatakan dirinya. Allah ingin menyatakan bahwa dia itu ada, dia itu berada, ya, dan kemudian berinteraksi dengan manusia sehingga manusia bisa mengenal Allah, ya, dengan jalan, ya, alam alam ada sebagai bukti keberadaan Allah. Mazmur-mazmur juga menyebutkan dan memuji-muji keberadaan Allah dari ciptaan-ciptaan, dari alam semesta, langit, bumi, matahari, ya, ya. Sehingga ini adalah sebagai bukti atau cara Allah berada, ya, cara Allah berada, bukan berarti Allah itu tidak ada, tetapi cara Allah menyatakan dirinya sebagai ada itu adalah menciptakan alam semesta. Yang kedua adalah dengan sejarah manusia, ya, sejarah manusia. Tentu peristiwa sejarah mengungkapkan bagaimana Allah berinteraksi, ya. Jadi Allah itu berinteraksi. Kalau kita membaca kejadian, di situ kita bisa melihat bagaimana Allah yang berinteraksi dengan Adam, gitu kan? Allah berinteraksi dengan Adam, sehingga ini adalah bagian dari bagaimana sejarah di dalam sejarah manusia Allah itu menyatakan dirinya, Allah itu berkarya, ya, Allah itu membawa, ya, dirinya untuk dikenali, ya, melalui Adam, Habel, kemudian melalui bangsa-bangsa. Nah, ini adalah sejarah manusia yang ditulis di dalam kitab suci, ya. Terputus ya, Pak. Iya, sepertinya iya Pak, terputus Pak. Putus kayaknya itu lagi Pak Kelvin. Ini juga bisa salah satu membuktikan Allah itu ada ya. Gimana Pak? Coba Bapak Pak Guntur bantu kami menjelaskan eksistensi Allah Pak. Shalom. Shalom Pak. Saya mengganti provider, ya. Baik Pak. Nah. Oke, nah ini sejarah, ya. Tadi kita sampai kepada sejarah manusia, ya. Sejarah manusia di mana Allah berkarya dan bekerja, ya, di dalam sejarah manusia sehingga Allah itu bisa bisa dikenali, ya, Allah bisa dikenali. Jadi bukan hanya alam semesta yang bisu ini, ya, tetapi juga Allah bekerja, berkarya di dalam sejarah manusia. Walaupun mungkin kalau di dalam sejarah bangsa-bangsa di luar Israel, Allah dikenali sebagai dewa Allah atau dewa-dewa atau Allah-Allah yang lain, ya. Tapi di dalam sejarah Israel kita bisa melihat dengan baik bagaimana Allah itu dikenali dengan baik. Yang ketiga adalah hati nurani. Ya, tentu bahwa peran hati nurani bukan hanya sebagai suara yang mengatakan kebaikan atau kebenaran, ya kan? Tapi itu juga panduan yang berasal dari Allah sendiri sebenarnya. Allah berbicara melalui hati nurani kita. Memang kalau dalam psikologi ataupun dalam dunia filsafat mungkin akan berbeda, ya, tetapi di dalam iman Kristen bahwa Allah itu juga memakai hati nurani untuk menyatakan
bahwa Allah itu ada karena mencerminkan ya. Hati nurani kita mencerminkan kebaikan, selalu mencerminkan kebaikan. Kemudian juga dia mementahi hati nuraninya, tetapi tetap saja hati nurani itu menyuarakan sesuatu yang baik. Ya. Saya tidak tahu apakah hati nurani itu bisa diajar untuk menjadi jahat. Ya. Mungkin juga bisa, tetapi yang saya tahu bahwa hati nurani paling tidak selalu adalah cahaya. Ya, cahaya di tengah kegelapan. Baik. Nah, yang kedua adalah ini tadi wahyu khusus, wahyu umum, sekarang wahyu khusus. Ya, wahyu khusus yang berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah Alkitab. Kitab suci kita yang kita terima, walaupun kita mewarisi sebuah kitab dari perjanjian lama ya, punya orang Israel di dalam perjanjian lama yang tidak berkaitan langsung dengan kita ya. Ini adalah sebuah pengembaraan atau sebuah kisah yang menceritakan bagaimana Allah berhubungan dengan suatu bangsa ya, bangsa Israel. Ini kan kitab suci PL kita ya. Dan di sana kita melihat bagaimana Allah menyatakan diri dalam berbagai situasi, dalam berbagai karakter yang diperkenalkan, ya, dalam berbagai keberadaan. Dan contoh misalnya ada penampakan-penampakan ya dalam karakternya, sifatnya, ya, kita bisa melihat di dalam perjanjian lama secara utuh bagaimana walaupun memang tidak menggambarkan 100% siapa Allah, tapi yang tidak Allah menyatakan dirinya dalam berbagai-bagai situasi, ya, pribadinya, keberadaannya, gambar dirinya, karakternya, gitu ya, sifat-sifatnya, itu bisa kita kenali melalui Alkitab kita, ya, khususnya perjanjian lama ya. Dan walaupun memang yang disebut Alkitab itu juga termasuk perjanjian baru, tetapi perjanjian baru itu kemudian menyatakan sebuah pribadi. Ya, perjanjian lama memang memiliki garis benang merah yang berbicara mengenai Kristus dari Kejadian sampai Malaki, ya. Tetapi kemudian Yesus Kristus lah menjadi puncak tertinggi ya dari wahyu Allah, keberadaan Allah yang menyatakan dirinya. Jadi kalau kita melihat Allah, mengenal Allah, itu hanya bisa dilakukan melalui Yesus Kristus gitu. Jadi Allah di dalam keberadaannya yang tersembunyi, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 18 misalnya, maka di sana dikatakan bahwa tidak seorang pun melihat Allah. Ya, dalam hal itu adalah Bapa. Ya, tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan. Artinya Kristus, melalui Kristus, Allah yang tersembunyi itu, Allah yang transenden itu, kemudian menjadi imanen, ya, menjadi nyata, menjadi tinggal dekat dengan kita, bisa dilihat, bisa dipegang, ya, pada zamannya ya tentu ya. Pada sekarang memang kita tidak akan bisa memegang, tetapi melalui apa yang dilakukan oleh Kristus di Israel, maka di situ kita bisa melihat Allah yang tersembunyi itu menyatakan dirinya. Ya. Kristus adalah gambar Allah yang sempurna. Ya. Jadi untuk mengenal Allah harus lewat Kristus, gitu ya. Tanpa lewat Yesus kita tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Bahkan perjanjian lama pun, di mana Elohim ataupun Yahweh memperkenalkan diri, kita bisa lihat dalam terang dalam pribadi Kristus, gitu ya. Dalam terang pada pribadi Kristus. Allah Tritunggal juga bisa dikenali oleh teologi kita karena Kristus yang menyatakan dirinya menjadi manusia. Jadi Kristus ini adalah wahyu penyingkapan diri Allah yang paling sempurna. Ya. Baik itu karakternya, baik itu kehendaknya, ya, melalui apa yang dikerjakannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, ya, dan memberikan sebuah gambaran yang pemahaman yang menyeluruh mengenai Allah, keselamatan, ya, dan hubungannya dengan manusia. Ini adalah sebuah konsep mengenai penyataan di mana kemudian di dalam perjanjian baru yang menuliskan tentang siapa Kristus, begitu ya, secara spesifik melalui Injil-Injil maupun surat-surat,
maka Alkitab itu menjadi lengkap, sempurna, ya, membicarakan tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan mengenal Allah itu dengan benar, dengan baik, dan melalui Alkitab yang kita pegang sekarang, kita juga bisa mempelajari konsep-konsep tentang teologi. Ya. Banyak hal kebenaran-kebenaran yang disingkapkan, kebenaran-kebenaran Allah yang disingkapkan melalui Alkitab. Jadi Alkitab dan Yesus Kristus itu adalah sebuah cara Allah yang paling sempurna ya di dalam diri Kristus yang kemudian ditulis di dalam Alkitab. Karena kan kita hanya bisa membaca atau mengenal Kristus lewat Alkitab ya. Walaupun dia sudah hadir sebagai manusia, tapi kita hanya bisa mengenali melalui Alkitab. Ya, oleh karena itu, Kristus sebagai wahyu yang tertinggi, penyingkapan Allah yang sempurna, dapat kita pelajari, dapat kita apa namanya, dapat kita kenal ya melalui kitab suci. Karena kitab suci menjadi bagian yang sangat penting juga di dalam pembelajaran sistematika teologi. Ya, inspirasi dan otoritas kitab suci. Jadi kitab kita itu merupakan sumber wahyu khusus yang diilhami oleh Allah. Jadi kalau di dalam Timotius ya itu dikatakan bahwa Timotius sebentar ya, dua Timotius 3 ini kalau saya tidak salah ya. Saya membacakan dulu sebentar ya, saya cari. 17 Pak. 16 ya. Segala di dalam 2 Timotius 3:16 dan 17 ya. Itu dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di situ dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu theopneustos, diilhamkan, dihembuskan, dinafaskan. Ya, ini menjadi sebuah kebenaran iman bagi kita bahwa Alkitab kita itu sebenarnya ditulis oleh Allah, ya, diilhamkan. Kalau di dalam teori pengilhaman itu ada yang disebut dengan verbal plenary, gitu ya. Verbal plenary mengatakan bahwa di dalam menuliskan kitab suci, para penulis itu diilhamkan oleh Allah dan dipilihkan kata-kata yang tepat, ya, walaupun tidak meninggalkan juga pemahaman, pengetahuan, kemudian latar belakang penulis di dalamnya, sehingga karakternya tetap terjaga. Tetapi di dalam menulis kitab suci, Roh Kudus itu menuntun ya dan memilihkan kata-kata yang tepat sehingga ajaran kebenaran kitab suci itu sangat sangat terjaga otoritasnya, memiliki otoritas ilahi ya. Khususnya di dalam teks asli ya. Teks asli itu artinya bahwa kata-kata yang ada di dalam teks asli itu adalah kata-kata yang memang berasal dari Allah sendiri gitu ya. Bukan didikte ya, bukan dikte, tapi ini adalah sebuah tuntunan ya secara tekstual ya, baik konsep, ide, gagasan, kata-kata dipilihkan oleh Allah. Ini teori inspirasi ya, teori inspirasi yang biasanya dipegang oleh kaum Injili, karismatik dan sebagainya sebagai sebuah kebenaran. Banyak sebenarnya teori-teori inspirasi yang lain, tetapi itu tidak memenuhi kualifikasi otoritas kitab suci, begitu ya. Jadi kitab suci itu hanya berotoritas jika Tendang lagi. mati lagi ya, maaf ya. Ya, Masih menyaksikan kami di Oke, nah Bapak.
Nah, itu adalah inspirasi ya dan otoritas kitab suci. Maka ada sebuah doktrin yang namanya ineransi ya. Alkitab itu tanpa salah ya. Di dalam bahasa aslinya ya, tanpa salah. Tidak ada kesalahan di dalam kitab suci kita, sehingga kitab suci kita itu memiliki otoritas ilahi yang bisa dipercaya dan bisa dipegang sebagai kebenaran yang mutlak, begitu, yang dapat menuntun hidup kita. Nah, kalau kitab suci tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya sebagai sebuah tulisan yang berotoritas ilahi, maka kita percuma, ngapain kita percaya kepada kitab suci ya, apalagi pada Alkitab kita ya. Maka hidup Kristen kita itu sia-sia ya. Oleh karena itu ini sesuatu hal yang penting untuk kita pahami dan kita imani ya, bukan hanya pahami tapi juga imani bahwa kitab suci kita itu benar ya, tanpa salah dalam bahasa aslinya. Itu nanti menjadi pertanyaan-pertanyaan ketika bagaimana dalam tulisan bahasa Indonesia dan sebagainya. Oke. Bentar, ini belum bergerak ini. Sudah gerak belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sinyal. Nah, kebenaran wahyu dalam teologi Kristen ya. Nah, wahyu umum ya, pengertian dasar tentang Allah memberikan dasar ya, pemahaman tentang adanya ya, tentang adanya Allah dan sifat-sifatnya yang dapat dikenali melalui alam, hati nurani dan juga sejarah ya, dikatakan. Kemudian meskipun semua tersedia tapi tidak memberikan info spesifik. Jadi kalau kita hanya mengandalkan wahyu umum, kita tidak akan mengenali keselamatan yang dirancangkan oleh Allah. Kita hanya tahu bahwa Allah itu ada melalui wahyu umum. Ya, wahyu umum itu berbicara mengenai alam semesta dan sebagainya, ya, hati nurani yang memimpin kita menyadari bahwa Allah itu ada, tetapi tidak memberikan pengertian yang mendasar tentang siapa Allah yang kita kenal. Ya. Sementara wahyu khusus itu adalah sebuah pengetahuan yang lengkap ya, tentang keselamatan. Melalui wahyu khusus yang terkandung di dalam Alkitab dan penyingkapan diri Kristus Yesus memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai rencana keselamatan. Jadi melalui wahyu ini umat manusia itu dapat memahami cara dan jalan untuk berrelasi dengan Tuhan. Jadi memang dibutuhkan kedua wahyu ini, ya, wahyu khusus untuk membuktikan, untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah, tetapi juga wahyu umum untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada, tetapi juga wahyu khusus yang menuntun kita secara spesifik kepada keselamatan. Ya, jadi memang ini adalah sebuah bagian yang harus kita terima ya. Kita bersyukur karena kita mengenal Alkitab ya. Banyak orang yang tidak mengenal Alkitab sebagai sebuah kitab suci yang otoritatif ya kan, memilih kitab suci yang lain. Tapi kita memiliki iman ya di dalam kebenaran kitab suci Alkitab. Oke, itu tadi adalah bagian yang penting untuk sistematika teologi tentu, dan ini kemudian bagian dari relevansi kehidupan ya. Jadi Alkitab kita ini atau wahyu dalam kehidupan Kristen terhadap relevansi kehidupan itu apa? Yang pertama adalah pemahaman doktrin. Ya, jadi doktrin kita itu harus bersumber kepada wahyu ya, terutama Alkitab ya. Jadi melalui wahyu membantu umat memahami nilai dan prinsip yang mendasari iman mereka ya. Jadi konsep-konsep teologi yang kita punya itu harus didasarkan kepada
Alkitab ya secara khusus ya, Alkitab. Jadi tidak boleh ada sebuah rancangan atau sebuah bangunan teologi atau konsep teologi yang tidak mendasari ajarannya pada kitab suci Alkitab, terutama ya, tidak boleh dengan tulisan-tulisan filsafat dan sebagainya, boleh ya, walaupun sistematika teologi biasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa yang filsafat, tetapi tetap saja harus melalui melalui kitab suci ya, menjadi dasar. Pedoman moral, wahyu memberikan pedoman moral yang jelas membantu individu untuk membedakan antara yang baik ya, dan yang buruk dalam tindakan sehari. Ya, kita kemudian bukan hanya panduan terhadap konsep kebenaran teologi, tetapi juga panduan moral. Walaupun kemudian di gereja seringkali kita tidak memadukan kedua hal ini ya, kita hanya berpihak kepada panduan moral sehari-hari. Ya, seringkali kalau di gereja, apalagi yang gerejanya tidak punya PA ya, walaupun memang seharusnya setiap gereja punya yang namanya pengajaran Alkitab ya, atau pendalaman Alkitab, tapi seringkali panduan atau kitab suci itu atau ketika kita belajar kitab suci hanya berlaku untuk panduan moral saja ya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap dan sebagainya. Ada orang yang justru lebih apa namanya alergi ya terhadap istilah teologi. Ada juga kan orang yang alergi. Nah, tetapi mereka hanya memfokuskan diri atau memfokuskan Alkitab sebagai landasan moral, tidak berbicara mengenai teologi sama sekali. Kemudian arah gereja, arah misi ya, wahyu memberikan mengarahkan ya, membantu gereja supaya menjalankan misi yang lebih efektif ya, dengan memahami cara yang benar untuk melayani dan memberitakan Injil. Ya, jadi bagian yang sangat penting juga ketika Alkitab itu adalah sebuah panduan secara teknis dalam bermisi ya, juga menjadi dasar juga ya, dasar misi dan juga panduan bermisi. Panduan untuk melayani. Ya, bagaimana kita melayani. Semuanya itu ada di dalam kitab suci kita ya. Mengatur gereja, dalam manajemen gereja. Bahkan itu semua dapat kita pelajari melalui kitab suci ya, walaupun sekarang ini gereja-gereja diorganize dengan manajemen dunia ya, kebanyakan gereja. Tetapi jangan lupa bahwa Allah sendiri juga mengatur gerejanya ya, mengatur gerejanya dengan panduan-panduan yang harusnya diperhatikan ya, harus diperhatikan. Oke. Nah, sudah habis ya. Apa yang saya sampaikan ini sangat pendek sekali apa yang saya ingin katakan. Intinya adalah bahwa sistematika teologi itu harus didasarkan secara penuh kepada Alkitab, itu saja intinya ya. Jadi dengan berbagai macam pemahaman yang mengawali dan juga hal-hal yang berkaitan dengan wahyu ya, dan juga otoritas Alkitab, ini adalah bagian yang sudah kita pelajari ya. Oke. Kesimpulan. Wahyu memainkan peran sentral ya dalam
teologi Kristen ya, menawarkan pemahaman yang lebih dalam mengenai sifat dan karakter Allah ya. Melalui wahyu umum dan khusus umat manusia dapat mengenal keberadaan Allah dan rencana keselamatannya. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk iman Kristen dan juga memberikan panduan moral ya, serta arah dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, nah itu adalah sebuah kesimpulan yang diberikan dari semua yang sudah kita paparkan tadi di depan, menceritakan bagaimana hal ini, ya wahyu adalah bagian yang sangat penting harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, dan mendekati Alkitab kita sebagai sebuah buku, ya, bukan hanya sebuah buku ya, tapi sebuah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, begitu. Baik menjadi dasar dari pengajaran Kristen, tapi juga memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Jadi, pertanyaannya, apakah Alkitab masih relevan? Ya, karena Allah tidak menulis kitab suci yang lain selain Alkitab, ya kita selalu menganggap bahwa tulisan Allah itu selalu relevan bagi kita. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita itu, Alkitablah jawabannya, gitu ya. Alkitablah jawabannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, sangat singkat ya, hanya setengah jam saja. Baik, saya akan menutup screen saya ini dan silakan jika ada yang mau didiskusikan atau mau dipertanyakan, Iya boleh. Pak. Iya Pak, Kelvin Pak, izin bertanya Siap. Pak. Mari, Cak. Tadi Bapak sudah menjelaskan, terima kasih ya Pak untuk memberikan pemaparan mengenai pewahyuan. Tadi yang saya tangkap bahwa titik di mana akhir dari pewahyuan adalah Yesus. Dan Alkitab itu sendiri yang kita pegang sebagai keyakinan ya, tuntunan tadi Bapak juga udah sampaikan. Saya setuju Pak. Nah, tetapi yang saya mau tanyakan begini Pak. Hari-hari terakhir kan banyak gereja, kemudian banyak denominasi, bahkan banyak pendeta ya Pak, yang mengatakan dapat pewahyuan itu Pak. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, ini pendapat Bapak. Menurut pendapat Bapak, dengan pandangan itu sendiri bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, ya. Ada sebuah aliran yang memang kemudian masih mengatakan nabi-nabi masih muncul ya, nabi-nabi masih muncul, kemudian bahkan rasul-rasul berbicara, menjelaskan mengenai nubuatan-nubuatan tertentu bagi bangsa-bangsa tertentu, bagi orang-orang tertentu, begitu ya. Dan ini memang sebuah keyakinan yang kemudian membuat sebuah gereja ini memiliki gairah tertentu di dalam mengikut Tuhan, ya kan? Kita harus melihat bahwa fenomena ini memang memang sangat masif ya. Saya tidak tahu apakah sekarang, dulu ketika saya masih muda, itu luar biasa ya, saya mengikuti sebuah gereja seperti itu ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa kalau kita memandang gereja ya, di dalam sejarah gereja, kanonisasi itu adalah sebuah standar kebenaran ya, di mana gereja melalui perjalanan yang sebenarnya cukup panjang ya, ketika gereja membicarakan mengenai mulai dari ini kanon PB ya, kanon PL sebenarnya sudah selesai. Ketika kanon PL itu berbicara 400 tahun sebelum Kristus datang, kanon PL itu sudah selesai
digagas, dirampungkan oleh Ezra ya, sebagai seorang nabi yang sangat berperan di dalam mengkanonisasikan kitab suci, sehingga kanon PL cenderung kita terima sebagai sebuah kanon yang sudah tertutup. Ya, kanon PL ada 39 kitab, walaupun di dalam kanon Ibrani sendiri hanya ada 24. Ya, 24 itu hanya bagian dari di mana bagian-bagian lain disatukan menjadi satu. Isinya sebenarnya sama. Kemudian kanon maaf, tadi ada gangguan. Jadi kanon Perjanjian Baru sendiri sekitar 100-200 itu sudah lengkap sebenarnya di dalam perjalanan gereja, di mana ketika umat Allah mengenali tulisan-tulisan yang berasal dari rasul dan menerima itu sebagai sebuah kitab yang diilhamkan oleh Allah. Jadi ketika zaman rasul-rasul mereka menulis dan surat-surat diedarkan, surat-surat itu dikenali oleh gereja. Jadi di situ kita bisa melihat dan dalam sejarah gereja, walaupun nanti kemudian juga dibicarakan dalam konsili-konsili gitu ya, Kartago misalnya. Nah, kitab suci sudah selesai kanonisasinya, jadi tidak ada lagi penambahan. Bahkan pada masa-masa itu ada berbagai tulisan ya yang kemudian disebut sebagai apokripa. Memang kalau di dalam kanon kayak Ortodoks, Katolik ada Deuterokanonika, kanon yang ditambahkan, walaupun kanon yang ditambahkan ini berasal dari era Septuaginta ya. Septuaginta ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, jadi kanon Ibrani yang cuma 24 tadi, ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ditambahkan oleh tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak masuk ke dalam kanon Ibrani. Pada masa dan era ini memang banyak sekali kitab-kitab yang beredar yang dimiliki oleh para rabi, yang dibaca oleh para rabi, sehingga kitab-kitab itu dimasukkan gitu. Sehingga di dalam Septuaginta kita melihat ada Deuterokanonika yang ditambahkan ya. Kemudian kitab suci versi Ibrani yang diubah menjadi 39 bagian, 39 kitab yang kita warisi sekarang. Nah, tetapi juga di dalam masa Perjanjian Baru banyak juga sebenarnya tulisan-tulisan yang beredar ya, yang berasal dari bahkan tulisan murid-muridnya, tetapi itu tidak dianggap sebagai tulisan yang terinspirasi ya, yang berotoritas yang kanonkan, sehingga walaupun banyak beredar, karena kalau 1 Korintus 4, nubuatan-nubuatan yang beredar di tengah-tengah gereja, yang kemudian juga Rasul Paulus mengatakan nubuatan-nubuatan yang mereka tulis tidak pernah dianggap sebagai tulisan-tulisan yang berotoritas, gitu ya. Sehingga kitab suci itu sudah selesai. Kitab suci yang kita punya itu sudah selesai dan lengkap sempurna, yang menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Nah, bagaimana dengan apakah masih ada nubuatan-nubuatan lagi, atau apakah ada Pak Kelvin tadi menyebut apa ya, sebagai apa ya? Tadi pewahyuan, Pak. Ya. Pewahyuan, oke, pewahyuan. Nah, tidak ada lagi pewahyuan yang setara dengan kitab suci. Ya, jadi tidak ada kitab suci itu tidak lagi ditambahkan, tidak ada perlu ditambahkan, karena kitab suci kita itu sudah lengkap, selesai, sempurna dalam kanonisasi yang sudah diterima oleh gereja. Ya, gereja sudah menutup kanonisasi kita, menutup kanon kita dengan surat-surat yang memang berasal dari rasul-rasul gitu, rasul-rasul yang diterima sebagai otoritas yang tertinggi. Ya, sehingga
Perjanjian Baru menambahkan 27 kitab yang diyakini berasal dari rasul-rasul. Oleh karena itu, berjalannya waktu banyak kitab-kitab suci yang tidak dimasukkan lagi dan tidak dianggap suci, ya. Oleh karena itu, kanon kita itu sudah selesai, kanon kita itu sudah lengkap. Alkitab itu sudah dianggap tidak perlu ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Maka ada kutub di sana, ya. Kalau saya tidak salah ya, membaca itu, kalau kitab suci tidak boleh ditambah dan dikurangkan. Wahyu, apakah wahyu sekarang ada pewahyuan? Saya pikir tidak ada pewahyuan lagi, dan pewahyuan kita itu selesai. Kebenaran kita itu sudah cukup, ya. Alkitab kita itu sudah cukup untuk mendukung kita kepada keselamatan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan, oh saya mendengarkan suara Tuhan dan sebagainya, ya. Nah, ini kan di gereja ini banyak juga ya yang aliran-aliran seperti itu. Nah, saya pikir memang kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu tidak lagi berbicara, ya kan? Masih ada Roh Kudus yang menuntun kita, benar kan? Roh Kudus yang mungkin menuntun kita, menggait kita dalam kehidupan kita. Maka di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa tidaklah hidupmu dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus masih mampu untuk atau masih berbicara kepada kita. Tetapi ingat bahwa apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu tidak bersifat wahyu yang berotoriter bagi semua gitu. Kalaupun ada orang yang mendengarkan Roh Kudus misalnya di dalam hati kita, kan kita juga sebagai orang percaya juga harus percaya bahwa Roh Kudus masih bisa memimpin kehidupan kita, ya kan. Tetapi apapun yang dikatakan Roh Kudus tidak pernah dimaksudkan untuk menambahkan kitab suci. Oleh karena itu, apapun yang dianggap atau disebut sebagai wahyu atau yang kita dengar sebagai suara Tuhan harus dikaji, harus diuji, harus dites melalui kitab suci. Gitu. Jangan ada orang yang mengatakan kemudian wahyu yang berbeda, gitu ya. Apapun juga yang dikatakan oleh orang, misalnya, oh begini, tidak boleh bersinggungan, tidak boleh bertentangan dengan kitab suci. Maka kitab suci menjadi patokan dasar pemahaman dan alat uji untuk kebenaran dari semua yang kita dengar, ya. Karena kan juga tentu bukan hanya Roh Kudus juga yang berbicara, mungkin juga ada setan yang berbicara, ya. Dan mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan yang berbicara, ya. Kita tidak tahu, ya, dari mana sumbernya, ya. Walaupun mungkin ada orang mengaku bahwa saya dekat dengan Tuhan, oke saja, tetapi jangan sampai apa yang dikatakan Tuhan kepadamu itu menjadi peraturan yang bersifat umum. Ya, karena kita punya peraturan yang bersifat umum itu hanya dari Alkitab saja. Ya, mungkin guide yang diberikan kepadamu ya mungkin hanya untuk dirimu sendiri, ya. Roh Kudus juga berbicara kan di dalam Kisah Para Rasul gitu misalnya. Roh Kudus membimbing Rasul Paulus, ya kan, ke sini, ya kan. Itu juga dalam pengertian bahwa mungkin juga bahwa Roh Kudus masih berbicara kepada kita. Ya, mungkin kalau kita dekat dengan Allah, dengan Roh Kudus, kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Tetapi apa yang dikatakan Roh Kudus itu tidak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur semua orang, begitu ya. Hanya menjadi milik pribadi kita saja, yang mengatur atau memimpin kehidupan kita sendiri secara pribadi. Dan itu pun harus diuji melalui kitab suci. Apakah yang saya dengar itu selaras dengan kitab suci atau tidak? Kalau tidak selaras, ya mungkin itu bukan berasal dari Roh Kudus. Begitu Pak Kevin, ya. Menurut pandangan saya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Pak Tri, selamat malam. Malam Ibu. Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Iya, Pak. Tadi kan Bapak sempat bahas bahwa wahyu itu cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia gitu ya Pak ya. Nah, terus saya mau tahu nih kalau versus kalau disamaratakan dengan firman itu seperti apa? Gitu kan, firman juga kan cara Tuhan berkomunikasi juga kan, maksudnya perkataan-perkataan Tuhan.
Nah, menurut Patri itu seperti apa? Lalu tadi juga Pak sempat bahas tentang kitab-kitab ya, kanonisasi gitu. Nah, ada kan kitab-kitab, contohnya yang Perjanjian Lama itu banyak wahyu-wahyu dari Tuhan ya, perkataan Tuhan melalui nabi-nabi. Nah, ketika di Perjanjian Baru itu sepertinya tidak ada nabi tapi surat-surat Paulus kayak gitu. Nah, menurut pandangan Patri itu gimana? Dan maksudnya kan kalau yang dari Protestan sudah jelas seperti Pak bilang kita perjanjian lamanya segini, barunya segini. Nah, di beberapa eh, di Katolik pasti kan ada tambahan-tambahan gitu. Nah, Pak itu secara sistematika teologi itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Thank you. Baik, ya. Tadi saya sudah singgung ya. Jadi pewahyuan, jadi yang disebut dengan pewahyuan itu sebenarnya adalah penyataan Allah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ada dua cara tadi yang sudah saya singgung. Adalah yang pertama adalah wahyu umum, di mana Allah berbicara melalui alam semesta, ya kan? Kemudian melalui sejarah manusia dalam sejarah kehidupan kita, melalui hati nurani kita berbicara. Yang kedua melalui firman. Justru firman tadi saya sebutkan yang disebut dengan Alkitab. Ya, firman yang tertulis dan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi wahyu itu memang sebelum disampaikan melalui firman, itu disampaikan melalui alam semesta. Melalui alam semesta, melalui ciptaan, melalui sejarah, hati nurani manusia. Bagi semua manusia itu punya hati nurani. Dan itu pernyataan di mana wahyu itu hanya mengenalkan bahwa Allah itu ada. Tetapi kemudian tidak cukup hanya Allah itu ada, oleh karena itu Allah berbicara langsung kepada manusia ya, dalam bentuk firman. Dan firman itu disampaikan melalui nabi-nabi tadi. Nabi-nabi, ya kan, kalau dalam perjanjian lama ditulis, firman itu ditulis oleh nabi-nabi. Baik yang pertama itu Nabi Musa dan sebagainya, seterusnya. Tetapi juga kemudian firman itu bukan hanya kemudian ditulis di dalam loh-loh batu, gulungan ataupun perkamin-perkamin begitu, tetapi juga hidup melalui Kristus. Jadi makanya Yesus disebut sebagai firman yang hidup. Ya, firman yang hidup. Nah, oleh karena itu tadi katakan apa bedanya wahyu dengan firman. Wahyu itu adalah cara Allah menyatakan dirinya. Nah, firman adalah salah satu cara Allah bagaimana menyatakan diri ya, melalui firman gitu ya. Supaya manusia kenal dengan Tuhan, itu Allah berfirman baik melalui nabi-nabi langsung melalui firman yang hidup melalui Kristus. Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa bagaimana kanonisasi, begitu Ibu Mary ya, kenapa Protestan kita hanya memegang 66 kitab ya, sementara kayak Katolik dan sebagainya itu, terutama Katolik yang kita tahu ya, karena kita kan lebih dekat kepada Katolik daripada Ortodoks ya, kita jarang bersinggungan dengan Ortodoks karena ini gereja yang tidak familiar lah dengan Kristen ya. Tetapi Katolik sendiri punya yang namanya Deuterokanonika ya. Deuterokanonika itu adalah sebuah tambahan kanonisasi yang ada antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Kenapa kita tidak punya? Dalam sejarahnya, Deuterokanonika itu ditambahkan ketika umat Israel yang sudah dijajah oleh Romawi dan berbahasa Yunani sudah tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa pengantar mereka, sehingga mereka tidak punya atau tidak, apalagi orang-orang Ibrani yang orang Israel yang tinggal secara diaspora ya, di luar Israel ya, di luar Israel, bahkan di dalam Israel sendiri bahasa Ibrani itu hanya digunakan dalam ibadah-ibadah, di bait suci gitu, sebagai bahasa liturgi saja, tidak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari ya. Mereka biasanya menggunakan bahasa yang lebih internasional, yaitu bahasa Yunani ya, atau bahasa Aram gitu ya, bahasa Arab, tetapi bahasa Ibrani sudah tidak digunakan. Sementara bahasa
kitab suci itu adalah bahasa Ibrani, gitu, tulisannya Ibrani. Gitu ya, ada perbedaan memang. Sehingga para rabi mengambil inisiatif untuk menerjemahkan kitab suci Ibrani mereka itu ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Ya, Septuaginta itu bicara mengenai 70 rabi yang menerjemahkan kitab Ibrani. Kanon Ibrani itu ada 24. Jadi kalau kita berbicara mengenai kanon Ibrani, itu ada 24 kitab yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Torah, ya, kemudian Nevim dan Ketubim, gitu ya. Nah, ke-24 kitab ini diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani menjadi Septuaginta dan dibagi menjadi 39, gitu. 39 kitab. Jadi isinya sama sebenarnya 24 kitab dan 39 kitab dalam Septuaginta itu sama isinya, ya isinya sama, cuma dibagi-bagi lebih kecil. Misalnya dulu nabi kecil itu yang berisi 12 nabi, kitab itu hanya menjadi satu kitab, gitu ya, menjadi satu kitab. Tapi kemudian di dalam perjanjian, di dalam Septuaginta dipisah-pisah menjadi 12, maka menjadi banyak. Tawarikh hanya satu, Samuel hanya satu, Raja-Raja satu, kemudian itu dipecah. Esra Nehemia satu, kemudian itu dipecah di dalam Septuaginta, gitu. Nah, ketika mereka menerjemahkan di dalam Septuaginta, mereka juga memasukkan kitab-kitab yang mereka gunakan, kitab-kitab yang mereka, jadi rupanya di antara nabi-nabi itu sebenarnya tidak hanya beredar kitab-kitab suci yang terkanonisasi oleh Esra itu, ya. Jadi dalam setelah Esra itu kitab-kitab itu muncul, gitu. Kitab-kitab tulisan itu muncul dan itu dimiliki oleh orang Israel terutama, gitu ya. Dimiliki oleh rabi-rabi, beredar di dalam nabi-nabi. Sehingga itu diterjemahkan juga di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, dan dimasukkan ke dalam Septuaginta sebagai kanon tambahan, gitu, atau disebut dengan Deuterokanonika. Jadi orang Ibrani dulu, orang Israel dulu memiliki kitab yang berbahasa Yunani dan ada Deuterokanonika di dalamnya. Ya, nah, orang Katolik mengambil Septuaginta ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang disebut dengan Vulgata, sehingga mereka menganggap bahwa kalau di dalam masa Tuhan Yesus kitab-kitab yang ditambahkan itu digunakan, berarti Tuhan Yesus juga mengakui dong ada Deuterokanonika, gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa kemudian orang Israel atau orang Yahudi itu kemudian kembali kepada 39 kitab mereka. Mereka tidak mengakui lagi Septuaginta. Jadi mereka hanya punya 39 kitab yang dimiliki oleh Septuaginta. Dia tidak menambahkan Deuterokanonika, sehingga mereka hanya kembali kepada Torah mereka, ya, Torah mereka. Nah, oleh karena itu kemudian orang Katolik tetap menggunakan tetap menggunakan kanon yang sudah ditambah tadi, tetapi orang Kristen kembali kepada kanon Ibrani, gitu. Sehingga kita tidak menambahkan kanon Deuterokanonika yang ada di dalam kitab Katolik. Nah, itu ya kenapa kok kita tidak punya, karena kita tidak mengacu kepada kanon Yunani, tetapi kita mengacu kepada kanon Ibrani, gitu, kanon yang dimiliki oleh bangsa Israel sendiri. Gitu. Kita menolak menggunakan kanon-kanon tambahan. Kita menolak menggunakan kanon-kanon yang ditambahkan oleh rabi-rabi. Hanya kanon yang dikanonkan pada masa sebelumnya, yaitu oleh Esra. Begitu Ibu Mary, ya. Bisa dipahami, ya? Izin Baik, bertanya, Pak. Silakan, Izin Pak. bertanya, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya ini, Pak. Bagaimana dengan bagian-bagian Alkitab yang banyak mungkin dipermasalahkan, Pak? Antara penulis mungkin seperti Lukas dan Matius bisa saja kan
sudut pandangnya berbeda gitu. Karena kita tahu bahwa Alkitab itu memiliki ineransi gitu ya. Itu gimana ya Pak? Pandangan Bapak? Maksudnya gimana? Berbeda bagaimana? Kan sering juga dipermasalahkan Pak, bagian-bagian Hmm. Alkitab itu yang mungkin antara penulis Matius dan Lukas dari sudut pandangnya, sehingga waktu dituliskan mereka dapat wahyu, mungkin sepertinya kita sebagai pembaca kayaknya berbeda gitu Pak. Oh, oke. Gitu. Ya, ya. Mungkin Pak. Ya, memang kalau kita belajar yang namanya Injil Sinoptik ya, Injil Sinoptik itu adalah sebuah kajian mengenai di mana Injil yang ditulis di dalam ketiga Injil ya, Sinoptik itu memiliki eh, kerangka atau cerita yang hampir mirip-mirip ya, mirip-mirip. Tetapi jangan lupa bahwa Injil-Injil itu ditujukan kepada audiens yang berbeda-beda, audiens yang berbeda-beda, sehingga tulisan walaupun menceritakan tulisan kisah yang sama, gitu, walaupun Injil itu menceritakan kisah yang sama, tetapi audiensnya itu berbeda, gitu. Apa pemahaman audiens atau latar belakang audiens itu berbeda-beda, sehingga kitab suci itu ditulis juga dengan apa ya namanya ya istilahnya ya, konteks pengajaran media teologi yang berbeda-beda, misalnya Matius yang ditulis lebih kepada orang Israel ya, yang memiliki hukum Taurat secara letterless gitu ya, maka di dalam Matius banyak dibicarakan mengenai hukum Yahudi ya, hukum Yahudi yang kemudian lebih ditekankan daripada kitab Lukas yang ditulis untuk orang Yunani ya, untuk orang Yunani. Nah, sehingga cara penulisannya berbeda, cara penulisannya, bahasa yang digunakan juga berbeda, khalayak yang dituju juga berbeda ya, sehingga tidak mengurangi nilai cerita yang disampaikan, tetapi penggunaan bahasa, penggunaan teologi itu berbeda, Pak, sehingga menimbulkan perbedaan. Ya. Tetapi di dalam perbedaan itu kita bisa menganggapnya atau menggunakannya justru untuk memperlengkapi satu sama lain, ya, memperlengkapi satu sama lain. Tidak membentrokkan sebagai sebuah kebenaran yang bertentangan, tapi justru sebagai sebuah kebenaran yang saling memperlengkapi begitu. Ya, bagi kita sekarang sebagai orang yang tidak memiliki Injil itu sebagai tujuannya untuk kita, ya kan? Injil itu kan tidak ditujukan untuk kita ya, tetapi kita menggunakan Injil itu sebagai bagian dari firman Allah, ya kan? Ya kan, dulu Injil itu punya tujuannya masing-masing ya. Seperti surat-surat itu juga punya tujuan masing-masing kan. Misalnya surat Efesus itu ditujukan untuk jemaat yang ada di Efesus gitu. Kemudian minta maaf ya, ini agak berisik, saya itu bentar. Ya, itu jadi maaf ya Pak Raida. Jadi Baik Pak. itu yang terjadi ya dalam kitab kita ya, sehingga kita punya berbagai macam varian ya. Injil, cerita Injil itu memiliki beberapa varian atau namanya apa, jenis kitab yang berbeda-beda, dan itu membuat kita semakin kaya sebenarnya. Ya, kenapa berbeda? Tetap karena tujuannya itu berbeda, umat yang dituju berbeda, gitu Pak. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama.
Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Kan tadi sampaikan ada kanonisasi dan segala macam. Dan di mana pengilhaman itu kan dilakukan dengan cara ditulis oleh manusia. Nah, apa menurut pandangan Bapak dengan dari turun-temurun dari ribuan tahun yang lalu, uh, dengan pendapat bahwa ada kemungkinan salah di dalam penulisan, ada kemungkinan apa istilahnya waktu dikopi dari satu generasi ke generasi Fail itu semua ya kan? Enggak juga. Oh, gitu. itu pengaruhnya sebagai seberapa jauh? Karena itu yang seringkali diklaim oleh saudara kita dari seberang bahwa penulisan yang terjadi di Alkitab itu ada kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga terjemahan bahasa Indonesia itu sendiri ada beberapa kata yang mungkin kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris itu ada perbedaan sedikit gitu ya Pak ya. Ada di beberapa ayat itu ada seperti itu. Gimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Aduh. Bapak ini lah tinggal sebentar jadi dokter. Kurangnya digajinya sebentar. Ya, terima Iya. kasih Pak Roy ya. Pak Samuel ya. Ini Pak Roy lagi ngobrol ya. Baik, jadi memang itu bagian dari yang disebut dengan transmisi Alkitab ya. Jadi bagaimana Alkitab itu disalin dan diedarkan. Jadi sebenarnya pada zaman rasul-rasul pun kitab suci itu sudah disalin gitu. Ketika sebuah surat misalnya ditujukan kepada Efesus, ya, kemudian jemaat Efesus kemudian menyalinnya ke dalam kitab untuk jemaat-jemaat yang lain atau kitab itu diedarkan. Ketika diedarkan pasti akan disalin gitu supaya semuanya memiliki, semuanya menerima. Nah, di dalam proses menyalin, mengkopi, ya kalau zaman sekarang kopi itu tidak mungkin salah ya karena kita mengkopi ya. Tetapi ketika kita mentransliterasi, maka kita menggunakan bahasa yang tidak seutuhnya benar, gitu ya, tidak seutuhnya benar. Tapi paling tidak apa yang disampaikan oleh maksud aslinya itu sebenarnya sampai, gitu ya. Jadi bahasa Inggris pun walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak tepat, tetapi pesan yang disampaikan di dalam bahasa Inggris itu sampai kepada kita dengan cara yang benar. Ya, oleh karena itu kita hanya merujuk kepada kitab aslinya itu sebagai kitab yang tanpa salah, gitu. Kitab asli itu memang sekarang sudah tidak ada, Pak. Ya, yang ada adalah salinan-salinan dan juga transliterasi gitu ya, transliterasi. Nah, tetapi apa kita bisa menerima kitab-kitab yang sudah ditransliterasi dan kemudian dikopi itu sebagai kebenaran ya, karena kita masih meyakini bahwa message yang disampaikan pada awal mula ya, kebenaran pesan yang disampaikan itu masih sampai kepada kita dalam berita aslinya gitu. Jadi kita tidak perlu juga kemudian mengatakan bahasa Indonesia ini salah, walaupun memang kita harus mengakui bahwa bahasa kita itu tidak sempurna ya. Bahasa itu tidak sempurna, tidak ada bahasa yang sempurna yang dapat menyampaikan pesan dengan kata-kata yang sama. Tidak ada Pak. Makanya memang bahasa Yunani itu sebuah bahasa yang sangat kaya, sebagai sebuah bahasa yang sangat sehingga kita bersyukur karena kita ditulis dalam bahasa Yunani ya, bahasa Yunani dan Ibrani tentu saja, sehingga kita bisa mengacu, meng-cross check atau mencari kebenarannya. Kalau kita memang mau studi kata ya kita harus belajar bahasa Yunani, Pak. Tapi kalau kita hanya untuk menyampaikan pesan yang sama, kitab suci yang berbahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sudah cukup untuk menyampaikan pesan yang asli. Secara pesan, ya, secara pesan. Tapi secara kosakata, memang kita harus merujuk kepada kitab yang asli. Walaupun kitab yang bahasa Yunani yang kita sekarang pun itu hanya salinan-salinan. Kita mengakui bahwa mungkin juga itu ada kesalahan ya dalam penyalinan. Gitu. Tapi pesannya
tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sampai kita sekarang. Siap. Itu Pak Samuel. Siap. Terima kasih banyak Pak Tri. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Kita masih punya setengah jam lagi untuk berdiskusi ya. Saya mau boleh bertanya Pak Tri. Silakan Pak Yunus. Iya, jadi tadi kita bicara mengenai wahyu ya. Jadi saya ingat ada di Wahyu 20 pertama di Ulangan sih. Ulangan juga menulis tentang itu. Ada kata yang mengatakan atau ayat yang mengatakan bahwa janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, ini maksudnya apa nih, Pak? Apa yang tidak boleh ditambahin dan apa yang tidak boleh dikurangi? Soalnya ketika saya salah ngomong itu, kadang ada kakak-kakak tingkat itu, jangan kamu menambahin, jangan kamu mengurangi gitu. Apa sih maksudnya mereka itu ayat yang ada di Wahyu sama ada di Ulangan ini, Pak? Wahyu 22 ayat 18, 19 itu ada, dan Ulangan 4 ayat 2 itu. Jadi saya masih bingung. Itu tadi yang saya bilang bahwa kitab suci kita itu sudah selesai ya, sudah cukup sehingga tidak perlu ada tambahan kitab suci lagi. Kitab suci kita itu tidak boleh ditambahkan dengan firman-firman yang baru didengar oleh manusia, yang kita baru dapatkan gitu. Jemaat tertentu mendapatkan pewahyuan dan kita menuliskannya dan menambahkan dalam kitab suci. Itu salah satu pengertiannya. Tetapi juga seringkali ketika kita menyampaikan sebuah firman gitu, kita jangan mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan dalam firman itu. Begitu ya. Makanya memang kita membutuhkan yang namanya hermeneutik atau tafsiran yang baik. Tafsiran yang baik di mana kita tidak menambahkan ke dalam kitab suci, tetapi kita mengeluarkan, namanya eksegesa, bukan eisegesa, gitu ya. Jadi istilahnya yang digunakan kalau kita belajar kitab suci itu kita melihat apa yang dikatakan kitab suci kepada kita, bukan apa yang kita katakan yang kemudian disesuaikan dengan kitab suci. Ya, seringkali gitu ya. Dan dalam pengertian ini kemudian kita menjadikan tulisan-tulisan itu sebagai pelengkap saja gitu. Tulisan-tulisan itu sebagai penguat atau legalisasi terhadap apa yang kita katakan gitu ya. Oleh karena itu jangan kita mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan kitab suci gitu. Itu namanya menambahkan, Pak. Ya, jangan mengatakan yang tidak dikatakan oleh kitab suci dalam konteks. Karena kitab suci itu punya konteks. Jadi kalau kita belajar kitab suci, kita juga harus melihat konteksnya itu apa, bicara tentang apa dia. Gitu. Sehingga jangan menggeser apa yang dikatakan oleh kitab suci itu menjadi bahasan yang lain. Setiap kitab suci punya konteks sendiri. Terima kasih, begitu, Pak Tri. Yunus. Oke, terima kasih. Pak Yunus tinggal di mana? Saya tinggal di Tangerang, Pak Tri. Oh, tinggal di Tangerang. Oke. Dekat ya. Oke, Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ibu Vernis. Dari saya, Pak. Ya, dari saya. Pertanyaan saya, Pak, mengenai yang tadi materi yang sudah dipaparkan, yaitu Yesus Kristus sebagai wahyu tertinggi. Jadi pertanyaan saya, jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa kepada Allah atau persen bisa menjadi manusia atau 100% menjadi Tuhan dalam satu waktu? Yang tadi pematerinya itu Yesus Kristus sebagai wahyu tertinggi.
Itu Pak. Oke, Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Walaupun ini pertanyaannya lebih tepat kalau kita nanti belajar kristologi ya kan. Tetapi nggak apa-apa ya, kita menyinggung sedikit sebagai wahyu tertinggi. Apa maksudnya? Apa maksudnya sebagai wahyu tertinggi? Baik, ini saya akan sebelumnya Bapak Ibu saya akan kirimkan dulu untuk materi kita hari ini ya di kolom chat ya. Baik, sebagai wahyu tertinggi. Nah, kita tadi saya memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud wahyu di sini adalah penyataan Allah. Allah menyatakan dirinya untuk dikenal oleh manusia. Itu namanya wahyu ya. Wahyu itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Ya. Cara Allah untuk memperkenalkan diri kepada manusia sehingga manusia itu dapat kenal kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, Yesus Kristus adalah wahyu yang tertinggi. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah penyataan Allah yang paling lengkap, paling sempurna. Gitu. Orang kalau mau mengenal Allah, ya melalui Yesus gitu. Melihat Yesus, siapakah Yesus itu? Kalau kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah. Makanya Yesus pernah berkata begitu, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Ya kan? Ketika siapa itu yang tanya ya? Filipus atau Thomas yang berkata bahwa kenalkanlah Bapa itu kepada aku. Ya, dia katakan bahwa ya kalau kamu melihat aku, kamu sama saja dengan sudah melihat Bapa. Artinya bahwa Kristus itu adalah perwujudan atau apa ya? Kalau di dalam istilah kitab suci itu gambar Allah. Gambar Allah. Artinya bahwa Kristus itu adalah Allah yang kelihatan. Allah itu kan nggak kelihatan. Kan? Allah itu kan transenden istilahnya gitu atau jauh, tidak bisa dikenali. Allah itu kalau di dalam bahasa Jawa tanpa winangenan ya, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh pemahaman kita manusia ya. Oleh karena itu Allah yang sedemikian jauh dari akal kita, jauh dari pemikiran kita, jauh dari kemampuan kita mengenal itu, kemudian memperlihatkan dirinya melalui Kristus gitu. Yesus itu makanya Yesus sebagai perwujudan ya, perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan, atau istilahnya di dalam Alkitab itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ketika kita mau melihat Allah ya melihat Yesus saja. Yesus itu sudah cukup untuk memperkenalkan Allah. Kalau kita melihat Yesus ya itulah Allah gitu ya. Jadi itu adalah arti dari wahyu tertinggi tadi. Wahyu tertinggi tadi. Artinya wahyu tertinggi itu adalah cara Allah mengungkapkan diri secara sempurna itu ya di dalam Kristus. Jadi kalau kita mau mengenal Allah ya lewat Yesus. Begitu Ibu. Apalagi tadi? Terus ya pertanyaan yang kedua Pak, masih ada Pak pertanyaan yang kedua itu bagaimana Yesus bisa menjadi 100% Tuhan dan 100% manusia dalam satu waktu? Ya, jadi nanti kalau kita belajar kristologi ya itu pertemuan keempat ya, pertemuan keempat kita akan belajar kristologi. Nanti di sana kita akan melihat bahwa bagaimana Allah itu berinkarnasi. Inkarnasi itu istilahnya mengenakan manusia atau menambahkan manusia ke dalam dirinya. Allah itu kan Allah ya, roh. Allah yang tidak bisa dipegang, tidak dijamah. Tapi kemudian ketika dia berinkarnasi di dalam Kristus Yesus, maka Allah itu menambahkan natur manusia atau sifat manusia ke dalam dirinya. Ya, sehingga di dalam diri Yesus itu manusia 100% itu maksudnya manusia yang sejati, manusia yang utuh. Gitu, bukan hanya setengah manusia gitu ya. Manusia yang utuh itu dapat kita lihat di dalam Kristus. Dan juga Allah yang utuh, Allah yang sejati, Allah yang benar-benar Allah, tidak Allah tambahan. Nah, makanya dalam Yesus itu adalah Allah yang 100%, Allah 100% itu maksudnya Allah yang
yang benar-benar Allah, gitu ya. Kalau 100% itu kan murni ya, 100% itu kan tidak ada kurang, tidak ada tambahan, 100%. Istilah 100% itu. Kemudian manusianya juga 100%. Gitu. Manusianya adalah manusia yang sejati, gitu, manusia yang sama seperti kita, yang kita ini kan manusia kan, kita ini kan manusia kan, bukan separuh roh halus ya kan, ada juga kan yang mengatakan separuh roh halus ya. Tetapi kita ini manusia 100%. Jadi ketika kita manusia yang 100% manusia yang sejati itu, maka Yesus juga memiliki kualitas yang sama. Yesus itu bukan hanya Allah tetapi juga manusia. Manusia dan Allah sejati di dalam diri Yesus. Bukan 200% ya, tetapi kesejatian itu ada di dalam Kristus. Baik Allahnya benar-benar Allah, manusianya juga benar-benar manusia gitu. Begitu Bu Fernis. Iya Pak, boleh ada satu pertanyaan lagi Pak? Ya, silakan. Iya Pak, ini di sini tentang wahyu khusus Pak ya. Di situ kan wahyu khusus ada melalui penampakan, terus mimpi, penglihatan, terus malaikat dan firman Allah. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, penampakan itu seperti apa kira-kira kalau terjadi sesuatu macam contohnya kepada diri kita, contoh seperti apa itu Pak penampakannya? Iya, bukan penampakan roh halus ya. Iya. Masuk ke rumah angker bukan penampakan seperti itu. Nah, tadi memang saya tidak sebutkan mengenai penampakan malaikat, wahyu khusus itu kita hanya berbicara mengenai dua hal, yaitu Alkitab sebagai wahyu yang tertulis dan Yesus Kristus sebagai wahyu yang menjadi atau firman yang menjadi manusia. Jadi pernyataan khusus itu sebenarnya melalui firman yang ditulis dan firman yang menjadi manusia, gitu. Firman yang menjadi manusia. Kalau ibu mencari di Google kemudian menemukan bahwa wahyu itu ada malaikat dan sebagainya, ya saya tadi tidak mengatakan seperti itu ya, walaupun mungkin ada juga yang mengatakan kayak gitu ya. Tetapi itu hanya menceritakan bagaimana Kristus atau Yesus dulu itu di dalam sejarah Perjanjian Lama menampakkan diri, gitu ya, menampakkan diri dalam wujud yang bukan manusia. Gitu. Dulu Kristus itu menampakkan diri dalam disebut dengan teofani, ya, menampakkan diri dalam malaikat Tuhan ketika dia berbicara kepada Abraham misalnya. Pada Abraham dia menampakkan diri dalam malaikat Tuhan, ya malaikat Tuhan. Kepada Musa dia menampakkan diri sebagai api yang terbakar, ya kan? Kita pernah mendengar Musa istilahnya api yang terbakar ya, walaupun tidak membakar semak-semak. Kemudian di dalam era Musa juga menampakkan diri dalam wujud tiang api, tiang awan, ya kan? Jadi penampakan itu yang disebut dengan teofani. Teofani itu adalah sebuah penampakan Kristus pada era Perjanjian Lama, khususnya pada nabi-nabi awal. Nabi-nabi terakhir sudah tidak ada penampakan Kristus yang tercatat, tetapi nabi-nabi awal dalam dalam kisah-kisah seperti misalnya Musa dan sebagainya itu masih ada penampakan yang disebut dengan teofani. Ya, tetapi kemudian Kristus tidak lagi menampakkan diri dalam bentuk yang seperti malaikat-malaikat itu, tetapi kemudian dia menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Ya, Kristus mengambil rupa manusia yang disebut dengan inkarnasi atau di dalam daging, dulu kan di dalam api dan sebagainya ya, di dalam guntur, di dalam guru, di dalam sebagai macam penampakan Kristus itu di dalam Perjanjian Lama, tetapi kemudian dia menampakkan diri secara sempurna di dalam daging, dalam diri manusia, gitu. Mengambil rupa manusia dan sama seperti kita, gitu ya, jadi rupa manusia. Jadi itu penampakannya. Jadi bukan penampakan yang berbicara mengenai penampakan roh-roh halus ya, jangan situ ya. Oke.
Kalau kita sekarang ini kita tidak perlu penampakan lagi. Kita tidak perlu penampakan lagi, walaupun ada orang yang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus misalnya. Itu ya saya tidak tahu apakah itu benar dan apakah itu benar-benar terjadi. Ya itu mungkin saja cara Allah untuk berbicara oke saja. Untuk membuat dia percaya kepada Kristus mungkin oke saja, tidak masalah itu. Tapi artinya bahwa penampakan seperti itu tidak dibutuhkan lagi ketika Alkitab kita sudah lengkap ya, Alkitab kita sudah selesai ya. Walaupun banyak orang yang masih mengaku misalnya, oh Maria menampakkan diri dan sebagainya. Oke lah, kita menganggap itu sebagai sebuah pengalaman iman saja, pengalaman iman orang-orang tertentu. Ya, oke saja, tidak bermasalah. Buat saya tidak masalah, cuma secara teologi kalau kita membangun teologi dari situ, kemudian kita menjadi sesuatu yang salah nanti kalau kita membangun sebuah teologi dari penampakan yang tidak tercatat di dalam kitab suci. Ya, jadi kita membangun teologi hanya dasarnya itu kitab suci, bukan dari pengalaman kita. Oke, itu saja Ibu Vernis ya yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, terima kasih banyak dan berkati. Terima kasih. Halo Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Oh, silakan Pak Roy. Iya, ini kan tadi ada Bapak singgung tentang transmisi Alkitab tadi ya Pak, dalam hal penerjemahan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa modern ya Pak. Menurut pandangan Bapak sendiri, ketika itu terjadi transmisi itu, apakah ada kemungkinan kesalahan-kesalahan? Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, sebagai kita yang belajar ini, apakah kita juga kita punya sikap yang gimana dengan perkara ini Pak, dengan hal ini? Itu aja Pak. Kasih Pak. Oke. Tadi saya sudah jawab Pak Samuel tadi ya, Pak Samuel ya. Ya memang mungkin Pak, mungkin aja terjadi kesalahan. Ya, namanya juga manusia yang menyalin ya. Mungkin saja terjadi kesalahan. Ya, tidak mengurangi kemungkinan untuk salah. Tetapi kesalahan itu bukan sesuatu yang disengaja, itu berkaitan dengan ketidakmampuan bahasa kita atau bahasa tertentu. Jadi ketika kitab suci ini kan masih diterjemahkan dalam bahasa apapun, dalam bahasa suku bahasa apapun ya, sehingga iya, Pak, benar, Pak. Ketika sebuah bahasa itu tidak mampu atau tidak memiliki kosakata yang memadai, sebenarnya bukan kesalahan, tetapi tidak cukup gitu, bahasanya tidak cukup, tetapi sebenarnya pesan yang disampaikan itu masih bisa disampaikan dengan baik. Jadi kita masih bisa menyampaikan pesan Alkitab itu tentang siapa Yesus, ya kan, dalam bahasa apapun itu masih sama Pak. Jadi Yesus itu siapa, manusia begini dan begini, keselamatan itu bagaimana, itu masih bisa disampaikan. Jadi tidak ada masalah dengan yang namanya transmisi Alkitab. Ketika Alkitab diterjemahkan, tidak ada masalah. Karena pesan yang sama itu masih nyampe dengan bahasa apapun. Cuma ketika kita mau belajar secara teologis, kita harus belajar juga mengacu kepada bahasa aslinya sebenarnya. Ya, supaya kita tidak kesalahannya tidak terlalu besar gitu. Ya, ketika kita mengacu kepada teologi. Ya, tetapi kalau hanya untuk pesan rohani, kemudian khotbah-khotbah sehari-hari atau penyampaian Injil, ketika kita menginjil itu Alkitab kita yang kita punya itu dalam bahasa apapun itu sudah sangat memadai gitu, untuk menyampaikan pesan yang sama dengan apa yang pesan yang disampaikan oleh 2000 tahun yang lalu. Sama saja pesannya. Ya. Cuma bahasanya mungkin berbeda ya, bahasanya berbeda. Oke, itu saja Pak. Kalau dalam bahasa Yunani itu kan contoh kata ya, yang sering kita sudah dengar ya, kasih misalnya, kata kasih ya kan dalam bahasa Yunani misalnya. Kasih itu ada banyak turunannya kan, ada philia, ada storge, ada eros, ada agape, gitu ya. Macam-macam jenis kasih itu kan ketika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia hanya kasih dan cinta saja, ya kan. Tapi kasih dan cinta itu bisa ditambahkan, cinta kepada keluarga, cinta kepada saudara, cinta kepada teman, cinta kepada Tuhan. Gitu. Kalau dalam bahasa kita tetap menggunakan cinta, tapi kalau dalam bahasa Yunani kata yang dipakai sudah beda-beda. Gitu. Cinta kepada lawan jenis pakai kata eros, gitu kan. Cinta kepada saudara kita menyebut kata storge, cinta kepada teman, sahabat, pakai philia. Ya kan? Jadi cinta kepada Tuhan memakai agape. Jadi kata-kata yang digunakan berbeda-beda, tetapi
ketika kita menyampaikan itu sebagai Allah mengasihi kita, ya kan, atau kita mengasihi saudara-saudara, itu sudah cukup sebenarnya dalam pemakaian yang kita punya, kata yang kita punya itu sudah cukup untuk mewakili kata aslinya, walaupun kita perlu juga untuk merujuk. Kalau kita mau mencari pemahaman yang lebih dalam, kita bisa merujuk pada bahasa asli. Begitu Pak Roy. Iya Pak, karena memang kan seperti kata-kata Allah itu sendiri kan, seperti tadi kan kata Bapak kan, kosakata kita yang kurang ya Pak. Makanya juga jadi polemik juga kan Pak, dengan kata-kata Allah, termasuk dengan kata Allah lah misalnya kan Pak. Jadi ada juga yang kadang pendeta-pendeta aliran ini tidak mau menggunakan kata Allah, Yahweh lah, dan sebagainya gitu kan Pak. Itu yang saya tanya Pak. Ya, makasih, itu memang perlu dirujuk kepada bahasa aslinya dan sejarah pemakaian kata. Ya, memang bahasa asli juga penting ya kalau kita mau belajar. Makanya di dalam ketika kita belajar teologi, kita belajar bahasa aslinya. Misalnya tadi kan disinggung oleh Pak Roy. Elohim, kata di dalam bahasa Ibrani itu paling tidak ada beberapa kata ya yang digunakannya untuk berbicara mengenai Allah. Elohim sendiri dipandang sebagai, kalau ketika diterjemahkan dalam Septuaginta menjadi theos, gitu. Elohim diterjemahkan dalam bahasa Yunani Septuaginta itu theos, begitu ya. Di dalam Perjanjian Lama ya, theos. Kemudian YHWH itu diterjemahkan menjadi kurios, gitu, kurios. Adonai diterjemahkan juga dengan kurios. Jadi ada di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang dipakai untuk merujuk pada Allah, yaitu theos dan kurios, begitu. Ketika Perjanjian Baru, ya, Allah yang merujuk kepada Bapa itu selalu diterjemahkan dengan theos, gitu. Allah yang merujuk kepada Bapa selalu diterjemahkan dengan theos. Yesus Kristus selalu diterjemahkan dengan kurios, gitu, yang merujuk ke dalam bahasa asli Ibraninya Yahweh. Gitu ya. Jadi Yahweh itu diterjemahkan kepada kurios merujuk kepada Yesus. Gitu. Elohim diterjemahkan menjadi theos merujuk kepada Bapa. Begitu Pak. Jadi kalau di dalam Perjanjian Baru kan kita punya Allah, kita punya Tuhan. Gitu. Allah dan Tuhan itu pemakaiannya memang kata-katanya berbeda. Tuhan itu kurios, Allah itu theos. Gitu. Baik begitu, Pak, Pak Roy. makasih Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, selamat malam Pak dosen. Mohon izin bertanya. Ya. Pak mau tanya Pak, tadi Bapak bicara tentang Yahweh, kurios, theos. Nah, sekarang berkembang aliran yang menekankan penyebutan Yahweh, Pak. Bahkan menyalahkan yang menyebut kata Allah, Pak. Ini bagaimana ketika kita berhadapan dengan aliran mesianik ini untuk menjelaskan bahwa penggunaan kata Allah itu tidak apa-apa gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, di dalam kitab kita jangan lupa bahwa di dalam kitab Ibrani sendiri itu penyebutan Allah itu ada. Gitu. Elohim itu sebenarnya Allah. Jadi itu sering digunakan juga di dalam kitab bahasa Ibrani ya, Elohim dan Yahweh. Yahweh diterjemah, sebenarnya Yahweh jarang digunakan ya dalam liturgi diganti menjadi Adonai, dan Yahweh itu ditransliterasi menjadi Tuhan ya, bukan Allah ya, menjadi Tuhan. Nah, oleh karena itu pemakaian kata Allah sendiri di dalam teologi Ibrani itu biasanya merujuk kepada El Shaddai, ya kan? Ada kan El Shaddai atau El Roy, di mana di sana dikatakan Allah yang kuasa, Allah yang menyediakan. Nah, itu kan Allah, bukan Yahweh ya, bukan Yahweh. Beda penyebutan. El dengan Yahweh itu beda. El dan Yahweh itu penyebutannya beda. Tetapi dalam pengertian itu bahwa sebenarnya Elohim itu juga digunakan di dalam teologi Perjanjian Lama.
Nah, ketika ditransliterasi yang saya sudah sebutkan tadi kepada Pak Roy, bahwa Elohim itu ditransliterasikan menjadi Theos. Gitu. Dan Yahweh ditransliterasikan menjadi Kurios. Di dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru, yang berbahasa Yunani itu tidak ada penyebutan Yahweh. Ya kan? Tidak ada penyebutan Yahweh. Yang ada adalah Kurios. Gitu. Kurios yang merujuk kepada Tuhan di dalam perjanjian lama. Ya, karena Septuaginta pun yang diterjemahkan oleh rabi-rabi orang Yahudi itu menerjemahkannya dengan Kurios. Septuaginta itu Alkitab bahasa Yunani yang saya bilang tadi ya. Ketika Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Elohim diterjemahkan dengan Theos, dan Yahweh Adonai diterjemahkan menjadi Kurios. Ya, Kurios itu Tuhan. Jadi kalau di dalam kemudian di dalam perjanjian baru yang berbahasa Yunani tidak ada lagi Yahweh, tidak ada lagi Yahweh. Nah, Kurios ini sebenarnya menunjuk kepada siapa? Ya, Kurios ini menunjuk kepada. Nah, dalam teologi Kristen, Kurios itu menunjuk sebenarnya kepada Kristus, gitu, bukan kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu Allah secara, walaupun memang kalau di dalam pengertian teologi Yahudi itu Elohim, karena kan mereka tidak punya yang namanya Allah Tritunggal ya. Mereka tidak pernah menyebut Allah itu dengan Allah Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Allah itu Esa. Esa itu ya dalam pandangan mereka itu satu gitu, tidak ada yang lain, satu, tidak ada yang lain. Jadi Elohim itu menyebut kepada Allahnya orang Yahudi, gitu, Allahnya orang Yahudi. Yang memang kalau kita menyebut Yahweh Allahnya Yahudi harusnya merujuk kepada Allah Tritunggal secara spesifik. Allah Tritunggal itu tidak mengacu kepada pribadi-pribadi tertentu di dalam perjanjian baru kita seperti Bapa dan Anak. Tetapi kemudian ternyata di dalam bahasa Yunani ada perbedaan gitu. Pemakaian kata Allah di mana Theos yang diterjemahkan dari Elohim itu hanya digunakan untuk the Father, hanya untuk Bapa. Gitu. Theos itu hanya digunakan untuk Allah Bapa. Gitu. Dan sementara Kurios selalu digunakan menuju kepada Kristus. Gitu. Selalu digunakan kepada Kristus. Jadi Bapa itu tidak pernah disebut sebagai Kurios. Ya, Kurios yang adalah terjemahan dari Yahweh itu selalu merujuk kepada Kristus. Ya, dengan demikian kalau kita mengacu dan melihat perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru, maka kita akan melihat bahwa Yahweh itu selalu berkaitan dengan Allah yang nampak. Gitu. Allah yang berbicara langsung kepada umat Israel. Gitu. Ketika dia menjadi tiang api, jadi ketika menjadi api yang menyala-nyala, ya kan, Yahweh itu berkaitan di situ. Jadi oleh karena itu kemudian Yahweh itu merujuk kepada teofani. Gitu. Yahweh itu merujuk kepada pernyataan Kristus atau apa tadi yang saya bilang kepada Ibu Pernis tadi, bahwa Yahweh itu adalah penampakan Kristus dalam perjanjian lama atau teofani. Yahweh itu adalah penampakan. Jadi oleh karena itu bagaimana kita bisa menyebutkan Yahweh itu kepada Bapa, gitu ya, tidak kontekstual ke dalam teologi perjanjian baru, itu tidak konteks. Makanya Yahweh itu lebih tepat, lebih konteks kalau merujuk kepada Yesus, gitu ya, merujuk kepada Yesus. Jadi sebenarnya kalau Mesianik mengatakan Yahweh dan Yosua Hamasyah itu menjadi sesuatu yang rancu secara teologis, gitu ya, rancu secara teologis, karena Yahweh itu merujuk kepada Yosua Hamasyah, sama saja sebenarnya. Begitu Pak Michael ya. Jadi ya kita menggunakan dengan cara yang perjanjian baru pakai aja gitu, Yesus gitu. Yesus Kristus itu adalah Yesus gitu, dan Bapa itu adalah Allah. Kita tidak usah menggunakan bahasa yang
tidak digunakan oleh rasul-rasul gitu. Rasul-rasul sudah menggunakan bahasa yang sama yang kita pakai sekarang ini. Jadi kita tidak usah kembali kepada zaman perjanjian lama yang sebenarnya masih memerlukan kajian teologis yang lebih matang gitu, untuk membicarakan tentang Allah. Gitu. Oke. Oke, sudah jam 7. Sudah, ini ada yang live karena ada pelayanan jam 7. Jadi kita sudah jam 7 kurang 5. Satu pertanyaan lagi. Silakan kalau mau Anda. Atau Pak Kelvin mau akhiri kelas kita boleh. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk penjelasannya Pak Tri Untoro, untuk kita semua. Saya secara pribadi merasa terbantu ya Pak, untuk kita sendiri harus fokus dengan kebenaran firman-Nya ya, menguji segala sesuatu dari firman Tuhan. Tadi kata-kata Bapak selalu seperti itu ya Pak. Iya betul ya. Bahwa orang boleh mengatakan segala sesuatu dari sisi itu pewahyuan, tetapi apakah itu masih relevan dan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan? Ya, karena pewahyuan terakhir ya kepada Yesus begitu. Terima kasih Pak Tri Untoro untuk kebenaran firman-Nya pada kita semua. Saya mau minta mungkin Pak Danang untuk tutup kita di dalam doa. Apakah bisa? Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak yang berada di kerajaan surga, mengucap syukur Bapak untuk malam hari ini, sore hari ini kami bisa kembali belajar dipandu oleh Pak Tri, dan kami banyak mendapatkan penjelasan terkait dengan firman perwahyuan dan konsep teologis di dalam kekristenan. Terima kasih Bapak untuk pengetahuan yang kami miliki, dan biarlah itu yang membantu kami untuk memahami firman-Mu lebih dalam lagi. Bantu kami untuk bisa menyampaikan dalam perspektif yang benar. Bantu kami untuk makin memahami apa arti pewahyuan itu, dan kami bisa menyampaikan pesan yang benar buat jemaat. Terima kasih Bapak. Jika bentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biar Engkau yang sertai kami dalam aktivitas kami dan pelayanan kami. Terima kasih juga untuk Pak Tri Untoro. Biar Engkau yang berkati dia dan keluarganya. Dan biar Engkau yang tambahkan hikmat buat dia untuk bisa terus membantu kami untuk memahami konsep teologi sistematis ini. Terima kasih Bapak, dan menurut Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mohon ampun atas dosa kami. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Danang untuk doanya. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih semua. Terima kasih saya. Memberkati. Izin live. Izin live Pak. Sama.